Kemarin waktu aku scroll media sosial dan saya gak sengaja ketemu satu ilustrasi ini. Ilustrasi ini berasal dari seseorang yang bernama PQ House yang dia upload di media sosial yaitu TikTok ya. Nah, yang mana itu postingan yang udah lama tahun 2023 kalau gak salah, lihat ya waktu kemarin tuh. Dan saya print jadi seperti ini biar jelas karena ini ilustrasi yang sangat menarik. Kenapa tuh menarik? Karena ini tuh sebuah gambaran yang sangat jelas, yang sangat relate juga dengan kehidupan masyarakat ataupun orang-orang di Indonesia. Jadi kita lihat gambarnya. Oh, kayak gini ya. Bisa dilihat ada seseorang yang pakai baju kemeja putih di tengah. Mereka dipeluk oleh beberapa orang dan saya pikir mereka itu kayaknya keluarga gitu. Keluarga yang saling memberikan support kalau dilihat sekejap ya ataupun sekilas. Akan tetapi dari gambar ini menyimpan banyak sekali pesan. Yang pesannya itu kalau menurut saya relate sama orang-orang di Indonesia, tapi nggak di Indonesia doang sih, saya yakin di seluruh dunia juga ya. Pertama ya, kita langsung saja bahas. Yang pertama di sini, pelukan itu biasanya digambarkan dengan suatu saling support ataupun sesuatu hal yang saling mendukung ataupun sebuah kasih sayang ataupun kepedulian dan sebagainya. Dan dari sini itu dari pelukan-pelukan itu ada sebuah teori yang kemarin saya baca juga, ternyata ada ya teorinya, yaitu tentang teori social support. Yang mana intinya itu teori social support itu bahwa dukungan sosial bisa meredakan ataupun bisa membantu seorang yang mengalami depresi. Akan tetapi dari gambar ini, kalau dari sudut pandang saya, hal tersebutlah yang menciptakan ataupun yang membuat, yang menimbulkan hal ini bisa terjadi. Hal apa? Misalkan ada yang tanya. Nah, di sini kan kita bisa dilihat teman-teman, ada detail-detail yang bisa kita bahas. Yang pertama, kita lihat di tangan orang-orang yang sedang memeluk si kemeja putih ini. Bisa dilihat ada sobekan-sobekan yang seperti kertas itu, dan ternyata kalau kita perhatikan, sobekan-sobekan tersebut itu berasal dari si kemeja putih ini ya. Entah itu dari wajahnya ataupun dari tubuhnya ataupun bajunya. Yang mana artinya ini itu secara tidak langsung mereka itu merenggut ataupun mengambil hak-hak ataupun milik si kemeja putih. Gitu. Intinya gitu. Terus ada juga satu lagi di sini ya, ada detail kecil juga yang saya juga baru ngeh. Ternyata di sini orang yang memakai baju biru ini ya, biru kan ini kan? Iya, biru guys. Dia di sini meluk ya, cuman jarinya itu membentuk simbol F ya, FU. Saya nggak berani nyebutnya. FU pokoknya jari tengah ya, yang mana menggambarkan ataupun artinya secara langsung ini bahwa si orang yang pakai kemeja biru ini dia nggak tulus memeluknya, justru malah membenci dengan keadaan seperti ini ataupun si orang yang mereka peluk gitu loh. Kalau dari sudut pandang saya. Kemudian selanjutnya di sini bisa dilihat dari wajah si ininya ya, tokoh utama ataupun si spotlight utama yang memakai kemeja putih, yang mana secara tidak langsung diperlihatkan kondisi yang kurang baik ya, entah itu dari ekspresinya, kemudian dari fisiknya juga, bahkan matanya juga udah hitam ya. Kalau saya bisa lihat di sini udah hitam, kayak nggak ada harapan lagi buat hidup. Yang kedua ya, kita bisa lihat di sini detail lainnya, yaitu ada akuarium sebelah sini dengan satu ikan kecil sendirian, yang mana itu sekaligus menyimbolkan suatu rasa kesepian dan juga terisolasi. Pasti di ini tuh merefer ke si cowok yang pakai kemeja putih. Yang selanjutnya yang ketiga ya, di sini di bawah ataupun di belakang si akuarium ada buku, yang mana ini tuh simbolisasi dari pengetahuan. Berarti kalau secara tidak langsung si cowok
yang mereka peluk itu tahu dengan kondisi yang sedang dialaminya. Akan tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena mungkin entah pengetahuannya kurang ataupun hanya sebatas tahu saja. Itu. Yang selanjutnya yaitu di sini ada masih di bagian sini ya, di bagian bawah di sini akuariumnya itu ada kabel yang melilit kaki dari si akuarium, dan di sini tuh akuarium itu punya kaki ya, punya kaki gitu, melilit si kaki akuarium tersebut yang secara tidak langsung ini tuh menggambarkan sesuatu yang rumit dan juga berbahaya, karena ya listrik kan berbahaya guys, terus berbelit-belit kan runyam ya, berarti suatu hal yang runyam dan juga berbahaya gitu kalau dari sudut pandang saya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada detail di gagang pintu. Di sini gagang pintunya berubah. Harusnya gagang pintu, ternyata di sini diganti menggunakan kubus Rubik ya. Yang mana ini juga merepresentasikan, dan juga biasanya sih Rubik itu merepresentasikan sesuatu yang rumit. Sesuatu yang rumit yang susah diselesaikan. Bisa diselesaikan, cuman susah gitu loh. Dan di sini juga kan diperlihatkan si si kubus Rubiknya itu udah jatuh ataupun udah ditarik gitu. Nah, saya bisa membuat spekulasi bahwa si cowok ini sudah mencoba untuk lari ataupun kabur dari suasana ataupun situasi seperti ini, akan tetapi tidak semudah itu, karena ternyata jalan keluarnya itu sangat rumit sekali dan juga susah sekali untuk diselesaikan begitu. Kemudian itu dari detail-detail yang kelihatan ya. Masih ada satu lagi di sini ya, yaitu kemeja putih. Yang mana kemeja putih itu biasanya sangat identik dengan sesuatu yang formal ya, entah itu korporasi ataupun pekerjaan dan lain-lain. Dan dari sudut pandang saya, yaitu di sini menjadi tumpuan bagi mereka semua, entah itu dari segi finansial, ekonomi, ataupun psikologi ya, kalau menurut saya. Tuh, bisa dilihat ya. Kemudian dari yang tidak terlihat sih, maksudnya yang tidak implisit ya, yang tidak eksplisit ataupun implisit, pokoknya yang menjadi unsur lainnya, unsur pendukung lah ya, intinya gitu. Di sini tuh ada cahaya, dimana di sini cahayanya itu dari samping kiri ke kanan ya, bisa dilihat dari bayangannya ada di sini. Cahayanya berarti dari sini ya. Ini tuh kontras antara gelap dan terang, biasanya itu bisa dipakai untuk konflik antara harapan dan juga kenyataan. Biasanya gitu ya kalau gambar-gambar seperti ini tuh. Kemudian yang selanjutnya apa ya? Selanjutnya mungkin udah ya. Nah, terus mungkin ada yang penasaran apa sih gitu menariknya? Ya, ini tuh secara tidak langsung gambaran orang-orang Indonesia, guys. Kadang keluarga memberikan terlalu banyak ataupun terlalu mengikat serta menekan seseorang anggota keluarganya yang hingga menjadi seperti ini. Dan secara tidak langsung gambar ini tuh merepresentasikan bagaimana tindakan-tindakan orang-orang yang egois, yang tidak melihat keadaan orang lain. Mereka hanya peduli pada dirinya sendiri. Didukung dengan mereka itu bersedih, dia meluk ke si cowok yang pakai kemeja putih ini tanpa melihat keadaan si cowok pakai kemeja putih ini. Itu loh, menarik kan? Terus mungkin kenapa gitu, kenapa orang Indonesia, kenapa relate sama orang Indonesia? Karena di keluarga ataupun kehidupan berkeluarga di kita itu kayak banyak yang kayak gini ya. Entah itu orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, semuanya ya bisa digambarkan dari tindakan-tindakan mereka yang terlihat di sini ya. Mungkin untuk kesimpulannya ya, dukungan itu memang bagus guys. Kan tetapi kalau diberikan pada saat situasi dan juga kondisi yang kurang mendukung, dukungan tersebut malah menjadi sesuatu yang mengikat. Dan kalau dari gambar ini dan konteks keluarga, saya bisa menyebutnya ini terikat oleh kasih sayang. Biasanya seperti itu. Simpulannya singkat sekali ya, mungkin seperti itu.
Sebenarnya panjang banget guys ini kalau saya jabarin lagi. Cuman ya ini kan cuman video biasa aja, nggak buat video esai, cuman pengen bahas aja. Jadi mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih mungkin ada yang klik video ini. Siapapun Anda yang klik video ini, thank you, thank you. Walaupun isinya nggak ada apa-apa ya, cuman ngobrol gini aja. Terima kasih, thank you.